Perkenalkan, nama saya Destri Gita dengan NIM 221111040023 dari Program Studi Fisika Universitas Samratulangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengulas buku. Baik, sebelum kita masuk dalam contoh bagaimana cara mengulas buku yang benar, terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur dari ulasan, di mana struktur ulasan ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu identitas atau opsional, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga yaitu tafsiran isi, yang keempat itu evaluasi, dan kelima itu adalah rangkuman. Baik, kita masuk dalam poin yang pertama yaitu identitas, di mana identitas ini berisi informasi tentang buku yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Kemudian yang kedua yaitu orientasi, berisi tentang informasi buku yang telah diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca. Itu tafsiran isi, di mana tafsiran isi ini merupakan bagian yang penting dalam teks ulasan karena memungkinkan pembaca untuk memahami pandangan penulis tentang karya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi, di mana tahapan evaluasi ini berfungsi untuk menilai karya yang diulas, dan tahapan ini merupakan bagian inti dari teks ulasan karena pada tahap ini pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku materi yang telah diulas. Kemudian yang kelima yaitu rangkuman. Bagian ini berisi simpulan dari ulasan buku yang telah dibuat. Baik, kita masuk dalam contoh ulasan buku, di mana di sini buku yang akan saya ulas yaitu buku Fisika Dasar edisi 2 yang ditulis oleh Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuntoro Priyambodo, dan saya akan bandingkan dengan buku Fisika Dasar edisi 2 yang ditulis oleh Muhammad Ishak. Baik, kita masuk dalam struktur ulasan buku yang pertama yaitu identitas dengan judul Fisika Dasar edisi 2, penulis Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuntoro Priyambodo, penerbit Andi Yogyakarta, tahun terbit 2008, jumlah halaman 524, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, dan ini merupakan gambar sampul dari buku Fisika Dasar edisi 2 yang ditulis oleh Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuntoro Priyambodo. Penulis bernama lengkap Bambang Murdaka Eka Jati adalah dosen ilmu fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1983. Selain itu, penulis juga merupakan dosen luar biasa pada sejumlah universitas swasta di Yogyakarta. Penulis pernah pula sebagai dosen replacement fakulti untuk Unsur Manado pada tahun 1993. Pengalaman profesional penulis selain sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar adalah sebagai koordinator pelaksanaan mata kuliah dasar keahlian atau MKDK kelompok fisika untuk Fakultas Eksakta di UGM. Penulis juga pernah berperan sebagai anggota tim penilai buku ajar fisika untuk SLTP oleh Pusat Perbukuan Nasional tahun 1999 serta sebagai instruktur kajian mutu perguruan tinggi di FMIPA UGM 2002. Kegemaran penulis untuk menulis buku teks menyebabkan beberapa kali berhasil memperoleh Dibah penulisan buku teks terbaik dari FMIPA UGM tahun 2005 dan juga Dikti Jakarta 2003 dan 2008. Buku Fisika Dasar edisi 2 yang ditulis oleh Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuntoro Priyambodo merupakan buku teks fisika dasar yang diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa program studi matematika, fisika, teknik, dan bidang ilmu lainnya yang memerlukan dasar-dasar fisika. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep fisika dasar secara sistematis dan mudah dipahami.
Kemudian struktur ulasan yang kedua yaitu tafsiran isi, di mana buku yang saya ulas yaitu terdiri dari 12 bab yang membahas berbagai topik fisika dasar mulai dari mekanika, listrik dan magnet, gelombang, optik, hingga fisika modern. Berikut ini adalah ringkasan topik-topik yang dibahas dalam buku Fisika Dasar edisi 2. Yang pertama dalam bab 1 itu membahas pengukuran, bab 2 membahas tentang kinematika, bab 3 dinamika, bab 4 usaha dan energi, bab 5 momen inersia dan gerak rotasi, bab 6 statistika fluida, bab 7 dinamika fluida, bab 8 listrik statis, bab 9 listrik dinamis, bab 10 magnetisme, bab 11 gelombang, dan bab 12 membahas tentang optik. Kemudian kita masuk dalam struktur ulasan buku yang selanjutnya, yaitu evaluasi, di mana di evaluasi ini akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari buku yang telah diulas. Di mana kelebihan dari buku yang telah saya ulas yaitu buku Fisika Dasar edisi 2 merupakan buku teks yang komprehensif dan mudah dipahami dan bermanfaat bagi para pembaca, di mana rumus-rumus fisika yang disusun secara sistematis dan mudah diingat. Contoh soal dan pembahasan yang variatif, gambar dan ilustrasi yang menarik. Buku ini sangat cocok digunakan untuk sebagai bahan ajar bagi mahasiswa program studi matematika, fisika, teknik, dan ilmu lainnya yang memerlukan dasar-dasar fisika. Meskipun buku ini memiliki kelebihan, tentunya juga buku ini memiliki kelemahan, yaitu buku ini hanya digunakan sebagai buku ajar bagi mahasiswa jenjang pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa program studi matematika, fisika, teknik, dan ilmu lainnya yang memerlukan dasar-dasar fisika. Dan juga buku ini tidak memaparkan secara signifikan penurunan rumus di setiap topik. Kemudian selanjutnya saya akan membandingkan antara buku Fisika Dasar yang ditulis oleh Bambang Murdaka, Eka Jati, dan Trikuntoro Priyambodo dengan buku yang ditulis oleh Muhammad Ishak. Jika kedua buku ini dibandingkan, buku yang ditulis oleh Bambang Murdaka, Eka Jati, dan Trikuntoro Priyambodo, jika untuk tingkat perguruan tinggi, buku yang ditulis oleh Bambang Murdaka dan Eka Jati dan Trikuntoro Priyambodo lebih unggul karena memiliki pembahasan soal tingkat lebih tinggi, dan jika untuk sekolah menengah atas, buku yang ditulis oleh Muhammad Ishak lebih unggul karena memiliki pembahasan soal yang lebih standar dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian kita masuk dalam struktur ulasan buku yang terakhir, yaitu rangkuman. Jika disimpulkan dari evaluasi tadi, meskipun buku ini memiliki kelebihan dan kelemahan, kesesuaian dengan pembaca tetap menjadi faktor kunci. Kesimpulan ini harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan kebutuhan dan preferensi pembaca, individu, serta konteks penggunaannya. Buku ini memberikan pengantar yang baik untuk fisika dasar. Penulis melakukan pekerjaan yang baik dalam menjelaskan konsep-konsep dasar dengan cara yang mudah dipahami meskipun penurunan persamaan tidak dijelaskan secara signifikan. Buku ini juga dilengkapi dengan banyak contoh dan latihan yang dapat membantu pembaca memahami materi. Namun, buku ini terkadang terasa terlalu mendasar dan tidak mencakup beberapa topik fisika yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, buku ini merupakan sumber yang bagus. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya sampaikan dengan judul ulasan buku. Semoga bermanfaat. Bye-bye.